Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita mengenai tafsir Al-Jalalain pada subuh kali ini kita ingin mengkaji ayat 152 surah Al-Baqarah, yakni berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita baru saja memperingati 17 Agustus kemerdekaan kita, negara kita, yang tentu ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum merdeka 100% akan tapi orang-orang tua kita dulu berjuang tentunya dengan keras, sehingga Belanda yang menjajah negeri kita ini, alhamdulillah mereka sudah bisa kembali ke negerinya. Ini tentunya nikmat yang luar biasa, sehingga ada ungkapan dari Sayyidina Ali yang menyatakan laisa syai' athmana minal hurriyah, artinya tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga daripada nikmat kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Bukhari pernah berdoa yang intinya mohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selain minal ajzi wal kasal, yakni daripada lemah dan malas, juga wal jubni wal bukhar, mohon dilindungi daripada jubal yakni pengecut, dan bukhar ini pelit, kikir. Juga Rasulullah berdoa kepada Allah mohon dilindungi min golabatid dain wa qahri rijal. Golabatid dain yakni terlilit oleh hutang dan dijajah oleh orang asing. Jadi Rasulullah SAW sendiri berdoa supaya tidak dijajah, karena dengan penjajah ini jelas sesuatu yang sangat buruk bagi kita. Dan alhamdulillah dengan kemerdekaan ini, tentu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Maka dalam kesempatan kajian pada subuh kali ini di Sabtu pertama di bulan September ini, kita mari mentadabburi firman Allah yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Artinya fadhkuruni, maka hendaklah kalian ingat kepadaku, azkurkum, niscaya aku pun ingat kepada kalian, washkuruni wala takfurun, washkuru, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan kalian tidak boleh mengkufuri nikmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut ahli tata bahasa Arab, karena Al-Quran ini bahasanya bahasa Arab, dalilnya Al-Quran bahasa Arab bisa dibaca dalam surah Yusuf ayat 2. Surat apa? Yusuf ayat berapa? 2. Di situ ada firman Allah, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini Arabian dengan menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Jadi Al-Quran ini jelas bahasanya bahasa
Nah, berkenaan dengan tata bahasa Arab, ahli bahasa, ini kata-kata washkuru, ushkuru ini fi'il amar, kata kerja suruhan. Jadi syakaro yashkuru, ushkur untuk satu orang domir anta, ushkuro untuk dua orang domir antuma. Tapi ketika untuk jama plural domir antum istilahnya itu digunakan ushkuru. Ya, di sini washkuru li wala takfur. Bersyukurlah kalian semua kepada. Jadi ini fi'il amar istilahnya bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari, tapi menggunakan fi'il amar, kata kerja suruh. Dan menurut kaidah usul fikih, ada kajian dalam kaitan dengan ajarannya dalam kajian Islam itu ada istilah usul fikih. Di situ ada dikemukakan bahwa al aslu fil amri lil wujubi. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal dalam perintah itu lil wujubi, untuk menunjukkan wajibnya yang diperintah. Artinya kalau ketika Allah misalnya menyatakan aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat, berarti sholat ini hukumnya wajib. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat, ini semua fi'il amar, kata kerja suruhan, berarti menunaikan zakat juga hukumnya wajib. Maka ketika Allah berfirman washkuru li, dan kalian bersyukur kepadaku, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya wajib yang harus kita lakukan. Wala takfurun, jangan sampai mengkufur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma hakikatus syukri, apa hakikat daripada syukur? Apakah cukup dengan di lidah saja gitu, bersyukur ya Allah, bersyukur ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah? Ini ternyata ulama menjelaskan tentang hakikat syukur itu adalah soraful abdi jami'a ma'anam Allah lima khuliqa li ajli. Artinya seorang hamba mampu menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sesuatu yang diridhoi, disukai oleh pemberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada syukur, yakni menggunakan, seorang hamba mampu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah taala anugerahkan kepadanya, digunakan kepada sesuatu yang Allah ridho, Allah senang, Allah suka ya ketika melakukannya. Ya, contoh misalnya, alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat walafiat. Ya, pada hari ini Allah memberi kesehatan kepada kita. Lalu kita kesehatan ini kita gunakan untuk ibadah, ya, untuk sholat berjamaah subuh misalnya di sini. Ini kan suatu amalia yang sangat disukai oleh Allah. Ya, sholat berjamaah ini khususnya subuh di waktu subuh ini jelas sesuatu amalia yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri dalam surah Al-Baqarah ada isyarat di situ, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in itu menurut tafsir namanya Sofatul Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dari Mekah. Arti warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian beserta orang-orang yang ruku, ayat sallu jamaah, artinya sholatlah kalian dengan sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah di sebuah masjid
ini merupakan ya amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bahkan mungkin baru pernah cerita, mendengar cerita atau kisah bahwa ada seorang sahabat Nabi yang tidak bisa melihat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ketika beliau minta dispensasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak hadir, untuk tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah karena kondisi ya yang ia katakanlah miliki kayaknya kurang mengizinkan untuk bisa sholat berjamaah ke masjid. Yang teks bahasa Arabnya atau teks hadisnya yang saya hafal, Abdullah bin Umi Maktum itu minta dispensasi kepada Rasulullah dengan berkata, ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar wa laysa li qa'idun yaquduni ila masjid. Wahai Rasul, saya ini adalah orang yang tidak bisa melihat, dalam arti buta, tidak bisa melihat sama sekali. Wa laysa li qa'idun yaquduni ila masjid, dan saya sendiri tidak punya tukang nuntun ke masjid. Afal rukhsah kita terjemah. Apakah saya ada kemurahan, ada dispensasi untuk saya untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Jawaban Rasulullah, ya sebelum Rasulullah memberikan jawaban, bertanya dulu kepada Abdullah bin Umi, hal sami'tani dan kata Nabi, apakah kamu masih mendengar seruan azan dari masjid? Abdullah bin Umi Maktum dengan jujur berkata, na'am ya Rasul. Ya, kalau seruan dari masjid saya masih mendengar, wahai Rasul. Kata Nabi dalam hadis itu, fa'ajib, maka penuhilah. Dalam arti tetap kamu harus sholat berjamaah di masjid, tidak boleh di rumah. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid ini adalah sholat yang sangat penting. Bahkan jangankan orang yang melek seperti kita, ini Abdullah bin Umi Maktum yang buta pun bahkan tidak ada yang nuntun ke masjidnya, tetap harus sholat berjamaah di masjid. Dan perlu diketahui oleh Bapak dan hadirin yang terhormat, janganlah dibayangkan kota Madinah waktu itu, yang Madinah ketika itu, yakni kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Yang dibayangkan seperti Madinah yang ada sekarang tahun 2023 atau 1445 Hijriah. Ya, yang saya alhamdulillah ibadah haji kemarin tahun 2023 jadi baru pulang dari tanah suci, yang bisa dikatakan Madinah sekarang ini antara siang dengan malam ya kayaknya nggak jauh berbeda. Dalam arti ya banyak penerang yang terang benderang. Kemudian untuk menuju Masjid Nabawi juga, kalau sekarang lagi kita ONH Plus hotel dekat, jadi jalanan itu ya cukup dikatakan rata ya. Tentu tahun 1500 tahun yang lalu ketika cerita Abdullah bin Maktum ini tentu beda ya, beda jauh ya, masih tentu jalanan juga masih terjal, kemudian juga mungkin nggak ada lampu penerang ya, sudah buta, nggak ada lampu penerang, dan perjalanan ke masjidnya juga tentunya bebatuan yang masih terjal, belum seperti yang sekarang yang sudah merata. Tapi oleh Rasulullah kekeh istilahnya, kalau kamu dengan azan ya harus di masjid. Berarti kan kita datang ke masjid ini merupakan ajaran dari agama kita, perintah dari agama kita, dan perintah agama yang jelas itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi sholat subuh berjamaah juga fadilahnya luar biasa. Kata Nabi, man sholat subuh fi jama'atin faka'annama sholat laila kullah. Karena siapa yang sholat subuh berjamaah maka pahala seperti sholat sunat semalam suntuk. Ya. Jadi ini juga anjuran dari Rasulullah yang menunjukkan begitu besar fadilah. Nah, maka ketika kita diberikan nikmat kesehatan, Allah datang ke masjid untuk istilahnya sholat berjamaah, datang ke masjid untuk mendengarkan ta'lim pengajian. Karena thalabul ilmi juga dikatakan dalam hadis thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu ini adalah hukumnya wajib. Ya, berarti kan sesuatu yang sangat dianjurkan, diperintahkan oleh agama kita. Maka ketika kita datang ke masjid untuk ibadah sholat, untuk pengajian semacam ini, pada hakikatnya kita pun telah mensyukuri nikmat Allah, nikmat kesehatan ini. Kenapa? Karena kita gunakan nikmat kesehatan ini untuk hal-hal yang diridhoi, yang disukai oleh Allah SWT sebagai pemberi nikmat sehat. Demikian juga misalnya ketika kita diberikan rezeki berupa uang, nah, kemudian kita gunakan uang ini untuk berbagi kepada fakir miskin, untuk digunakan berbagi kepada kaum du'afa, kepada anak-anak yatim, atau misalnya ke sarana ibadah, apakah untuk ke masjid, untuk mushola, atau ke pondok pesantren yang membutuhkan dana. Pesantren juga tidak ada henti-hentinya dana ini, karena bangunan yang di sini kita bangun, yang di sono sudah rusak lagi, yang di sono kita bangun, yang ini rusak, sehingga memang masalah dana ini kayaknya nggak ada henti-hentinya diperlukan. Nah, sehingga misalnya kalau Bapak diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin memberi katakanlah membantu yang hakikatnya pahalanya untuk Bapak sendiri, kita gunakan untuk berinfak, berjariah untuk pesantren misalnya. Itu pada hakikatnya bahwa Bapak ini sudah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan mensyukuri? Karena menggunakan nikmat berupa rezeki, berupa uang tadi, digunakannya untuk kebaikan, untuk berjariah, bersedekah jariah yang pahalanya akan terus tidak ada henti-henti. Berdasarkan hadis Nabi, dalam hadis dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas." Manusia ketika meninggal dunia akan terputus amal-amal kebaikan, sudah tidak bisa beramal baik lagi. Tapi kata Nabi, illa min salasin, kecuali dari hal yang tiga macam ini, walaupun kita sudah terbujur di alam kubur, tetap pahalanya akan ngalir. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, yang ditafsirkan oleh ulama berupa wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'ubi, ilmu yang dimanfaatkan, baik dengan lisannya maupun dengan tulisan-tulisan, sehingga dibaca oleh orang banyak. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Waladin soleh yang pula, yang ketiga atau anak soleh yang senantiasa mendoakan. Jadi ketika Bapak saudara punya anak soleh, jelas itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena walaupun kita sedang berada dalam kubur, itu pahalanya akan terus mengalir berkat adanya anak soleh mendoakan kepada kita. Nah, jadi ketika kita gunakan rezeki tadi untuk hal yang diridhoi Allah, pada hakikatnya kita ini sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Syukur juga bisa diartikan selain dengan lisan, juga dengan kolbu, dengan hati, ya. Juga bisa berupa jawari. Jawari itu artinya dengan anggota tubuh kita memperbanyak takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini hakikat daripada syukur. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah pernah menjelaskan dalam meriwayatkan hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafatara qadamah. Artinya Siti Aisyah sebagai permaisuri Rasulullah SAW, salah seorang istri Rasulullah SAW, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu yaqumu minal lail, senantiasa bangun di tengah malam. Saya terjemahkan senantiasa karena kata yaqumu ini fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya masalah maunya qoma, telah telah bangun. Kalau fi'il amalnya kum, tapi ini fi'il mudhari yaqumu minal lail. Yang menurut ahli balaghah, fi'il mudhari itu punya makna ditajaddud wal istimrar, punya makna kontinuitas. Jadi artinya bangun di malam harinya itu untuk tahajudnya tidak hanya 1 kali 2 kali, jadi kontinu, terus menerus bangun. Hatta tatafatara qadamah, kata Siti Aisyah, sehingga kedua telapak kaki Rasulullah SAW itu sampai bengkak-bengkak. Ketika melihat Siti Aisyah sebagai istrinya kepada Rasulullah yang begitu sungguh-sungguh, yang begitu tekun untuk melakukan sholat tahajud tadi, rupanya Siti Aisyah bertanya kepada beliau. Dalam hadis itu pertanyaannya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau bahasa Depoknya, Siti Aisyah berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini sampai bengkak-bengkak? Yang tentunya menunjukkan begitu lamanya bacaan tersebut. Sebab kalau bacaannya seperti orang ya Depok misalnya yang istilahnya hanya kul, apa itu kul? Ya kul ya sama kulu ya, lafaznya walaupun itu boleh, tapi kayaknya enggak logis kalau sampai bengkak. Ya tentu bacanya ayatnya panjang. Sehingga Siti Aisyah bertanya, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kepadamu baik dosa yang lalu dan yang akan datang. Dalam arti Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang beda dengan kita, ya, mana dimaksum itu dijaga, dipelihara daripada segala dosa dan noda. Dengan kata lain, Siti Aisyah tadi berkata, kalau seperti kami ini manusia biasa yang tidak luput daripada yang namanya kesalahan, kekurangan, ya, kelupaan, ya, karena ada istilah al-insan malul khata wa nisyan, manusia tempat keliru dan lupa. Jadi kalau kami ini mungkin wajar kalau sholat tahajudnya misalnya yang lama, ya, banyak. Kenapa? Karena ada ayat yang menyatakan dalam surah Hud itu, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sungguh kebaikan itu akan menghilangkan kepada keburukan. Artinya kalau kami yang banyak dosa ini wajar kalau tahajudnya lama dan banyak. Kenapa? Karena supaya menimpek, ya, menghapus dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami dengan banyak berbuat amal baik dan amal-amal soleh. Tapi kalau Rasulullah kan nggak ada dosanya, ya,
Kenapa harus banyak-banyak ibadah? Karena dosa dan nodanya enggak ada. Tapi oleh Rasulullah SAW di akhir hadis itu dijawab, afalau hibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, saya ini kepingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi rupanya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beliau telah dapatkan itu yaitu dengan rajin beribadah kepada Allah. Disebutnya asyukru bil jawarih atau asyukru bil arkan bil a'dha. Jadi mensyukuri dengan anggota tubuh kita dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berkaitan dengan masalah bersyukur ini, dan apakah di dunia ini banyak yang bersyukur kepada Allah daripada yang kufur. Ini ada sebuah kisah yang cukup menarik, yakni ketika Khalifah Umar bin Khattab bertawaf di Ka'bah Baitullah, tanah suci. Kemudian beliau rupanya mendengar ada seseorang yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qaliin, yang artinya ya Allah jadikanlah aku termasuk yang sedikit. Ini oleh Umar bin Khattab diperhatikan, doa ini cukup unik. Kenapa? Karena biasanya orang berdoa di dekat Ka'bah, ya, itu tempat yang mustajab tentunya. Itu biasanya mohonnya itu yang banyak, ya. Biasanya Allahumma rzuqni rizqan katsiran mubarakan dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak, yang lapang, penuh berkah ya Allah, dan seterusnya. Tapi satu saat Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq, beliau mendengar ada seseorang yang berdoanya Allahumma ja'alni minal qaliin, ya Allah jadikanlah aku termasuk yang sedikit. Ini maksudnya apa? Ya rupanya waktu itu Khalifah Umar belum paham yang dimaksud oleh seorang yang berdoa. Akhirnya ceritanya setelah selesai beliau tawaf, kemudian menghampiri orang yang berdoa oleh Umar bin Khattab, ditanya, wahai fulan, tadi terdengar berdoa yang kayaknya unik, ya, beda dengan yang lain. Doa Allahumma ja'alni minal qaliin, ya Allah jadikanlah aku ini termasuk yang sedikit. Qalil itu artinya sedikit. Kalau banyak bahasa Arabnya katsir, ya, itu banyak. Tapi kalau sedikit qalil. Jadi kenapa doa seperti ini saya kayaknya baru dengar, ya, unik. Mungkin ada sebabnya, ada alasannya. Ya, kemudian si fulan tadi yang ditanya oleh Umar bin Khattab menjawab. Kata si fulan tadi, wahai khalifah, Tuan Khalifah, apakah Tuan Khalifah tidak mendengar atau belum membaca di dalam Al-Quran, tepatnya surah Saba ayat 13. Surat apa? Saba, ya. Di dalam Al-Quran ada surat di antara surat yang 114 itu ada nama surat namanya surat Saba, ya, karena di dalamnya ada kisah mengenai, ya, dari Saba di Yaman itu, kemudian dijadikan nama sebuah surat. Nah, di dalam surat Saba ayat 13 di situ ada firman Allah. Kata seorang yang doa tadi, Khalifah, di dalam Al-Quran surah Saba ayat 13 ada firman Allah yang berbunyi antara lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim,
i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Artinya i'malu, perbuat, ala Dawud, keluarga Dawud, syukra, bersyukur kepada Allah. Berbuat bersyukur ya, lakukanlah syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyah, dari hamba-hamba asy-syakur. Tulisannya bukan syukur ya, asyukur, tapi asyakur. Syakur itu adalah ya sehingga pembalaghah dari syakir. Jadi wazannya itu kalau syakir wazan fa'il, kalau syakur wazan fa'ulun. Seperti dalam ayat yang lain menggunakan al-ghafur ya, dari kata ghafir. Kalau ghafirun yang mengampuni, tapi kalau al-ghafur yang maha pengampun. Nah, kalau syakir orang yang bersyukur, tapi kalau syakur orang yang pandai bersyukur, banyak bersyukur. Di dalam surah Saba ayat 13 itu ada firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku asyakur, orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kata yang berdoa tadi, wahai khalifah, saya kenapa berdoa Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku termasuk yang sedikit. Nah, maksud saya adalah supaya saya ini digolongkan, dikategorikan orang yang pandai bersyukur. Karena dalam ayat Al-Quran surah Saba ayat 13 tadi dinyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Berarti di dunia ini kalau diperhatikan dari mulai masyrik sampai ke maghrib, dari Maroko sampai ke Maroke, dari Den Haag sampai ke Depok, itu kalau dihitung dilihat ya, mana yang lebih banyak, mana antara yang bersyukur dan yang kufur, ini ternyata masih banyak yang kufurnya daripada yang bersyukur. Karena dinyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, kata orang tadi, saya ingin masuk ke dalam yang golongan sedikit ini, yaitu yang pandai bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan dikupas tadi tentang masalah pentingnya bersyukur kepada Allah sebagai ya katakanlah memenuhi perintah Allah, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan mengkufuri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah, sehingga nikmat ini Allah tambahkan lagi kepada kita sesuai dengan janjinya dalam surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya aku akan tambah kepada kalian, dan sungguh jika kalian mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku amat keras. Jadi, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan tentunya kita menggunakan nikmat Allah Ta'ala ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang diridhoi dan disukai oleh Allah sebagai pemberi nikmat, ya, yang memberikan nikmat kepada kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, kajian materi sekitar pentingnya bersyukur. Dan sebelum diakhiri dengan doa, masih ada waktu untuk kita diskusi atau muzakarah masalah-masalah keagamaan. Baik, mungkin materi yang tadi kita kaji, juga mungkin ada masalah-masalah agama lainnya, kami persilahkan untuk ditanyakan. Bagaimana, ada yang ditanyakan atau sudah paham semua? Ya, oleh karena itu mari kita akhiri acara pengajian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau buku kemarin yang Isra itu udah pada punya semua ya, atau buku-buku yang lainnya bisa dikontak ya pada kami melalui Ustaz Shalih Gofar untuk kita lebih banyak membaca kajian-kajian keagamaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala pinta kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il alam. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shawaban mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka maslahah wa manfa'ah wa afiyah wa barakah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin atas kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatian. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.